ini yang namanya kontak body. Jadi kontak body ini antara soket yang saya tempelin tester ini ya, saya tempelin salah satu atau sebelahnya atau bawahnya ini ditempelin tester satu, kemudian posisi ohm saya akan ukur ini yang namanya kontak body ini seperti ini. Saya tempelin, ini nyambung ini setrum lilitan ini sudah bocor. Jadi ini yang namanya kompresor ini sudah pasti ini tidak bisa dipakai, ini nyetrum, ini namanya seperti itu kalau di tester. Ini nyambung ya, ini dengan pipa bodi kompresor. Jadi ini nyambung, ini mau ukur yang di bawah di atas ini kalau sudah nyambung seperti ini nggak usah dicolokin saja, sudah pasti listrik ini bocor ke bodi kompresor semua. Ini kompresor merek ini terpasang di satu pintu merek Maspion ini. Kemarin saya dapat di rongsok, kemudian saya akan bongkar ini. Jadi Maspion ini terpasang di Maspion ini. Oke guys, ini saya menemui kompresor yang sudah kontak body. Ini kompresor bekas satu pintu Maspion ini. Jadi ini kasus di rongsok ini saya tengokin ini masih benar atau tidak bekas tambalan. Memang Maspion ini kelihatan sudah saya bilang ini tidak bisa ditarik ini evapnya. Ini sudah pasti orang ini tidak di flashing. Kemudian saya keluarin olinya, ternyata ini habis juga. Ini yang bikin mampus ini. Anda akan saksikan sebab ini mampus ini. Sudah saya gerinda masalahnya. Dan saya akan coak, saya akan ukur oli ini memang takarannya berapa ini sebenarnya. Saya akan tes ini supaya tidak bingung. Jadi saya transparan ini penyebabnya ini. Ini jelas gara-gara tidak di flashing. Kemudian saya angkat dulu, oke. Apakah bisa diangkat? Gile sampai lengket tuh. Anda bisa lihat ini kulkas ketusuk tidak di flashing ini. Sudah pasti ini kontak bodi, bahkan sampai leleh seperti ini. Ini luar biasa karena ini air kemudian dan lain-lain, kotoran dalamnya seperti ini ya. Ini sudah kontak bodi, jadi ini dari gulungannya. Tetapi tidak itu juga, saya akan ukur bahwa si as ini sampai nyentuh ke bawah atau tidak dengan ukuran oli 230 atau 20 mm. Apakah ini ketemu atau tidak ini ya. Jadi ntar saya akan buang, kemudian saya akan coak, pastikan, kemudian saya isi supaya pasti ini ilmu pasti. Jadi seperti ini nih. Oke. Ini kasus seperti ini nih kalau Anda lakukan kulkas ketusuk kemudian Anda tidak flashing, air ini masih kemudian campur dengan kotoran lain sehingga sampai seperti ini. Sampai leleh ini, jelas kontak bodi ini. Oke guys, ini gampang saja. Kalau seperti ini mendingan dibanting ini. Anda saksikan, saya akan coak kompresor bodinya. Saya akan ukur bahwa oli ini ukuran yang saya bilang ini tepat atau tidak di as si gulungan tadi. Artinya misalkan 200 ml kemudian pas dengan ukuran kompresor kecil, berarti ini saya sudah pasti ini ukuran ini bisa dipastikan, rumus pasti, bahkan oli ini sudah pasti mengenai si hangker yang bagian bawah sehingga kalau hidup ini akan mengisap. Anda saksikan, ini urusannya ini ilmu-ilmu pasti semuanya. Anda saksikan, saya coak dulu nih. Ini sudah saya coak kompresornya dan ini menurut saya ini ilmu pasti. Makanya kalau para pemula menyaksikan ini bisa untuk patokan.
tentu bukan patokan untuk saya saja, tetapi para pemula. Takaran oli ini berapa? Ini sudah saya coak ini kompresor ini. Ya. Saya akan lihatin kepada Anda bahwa as yang di bawah ini, sebentar saya akan angkat. As inilah yang bakalan nyentuh oli nih, narik oli yang di sini nih. Makanya yang untuk kunci video ini, tentu ini sudah bisa dipastikan ilmu pasti. Misalkan oli tekanannya sekian, ini sudah pasti. Misalkan nyentuh as ini, kemudian kalau mutar ini ketarik ke atas. Saya akan tes menggunakan takaran oli seperti biasa. Kira-kira ini 200 liter kurang ini. Oke, kira-kira 200 liter lah, lebih dikit. Saya akan masukin ini. Apakah benar ilmu ini pasti ini? Oke. Ya teman-teman, aduh supaya geser ke keton kabeh. Oke. Oli ini sampai segini nih. Anda bisa lihat. Kalau saya masukin ini, apakah as ini bisa kena oli ini? Jadi takaran ini ilmu pasti nih. Misalkan saya masukin ini. Oke. Kira-kira padang, repeteng geser. Oke. Kalau takaran ini sudah bisa dipastikan ilmu pasti ini. Mundur. Saya sudah bilang berapa kali bahwa kompresor besar, kecil, atau apa saja piston yang di bawah, kuncinya oli ini, as ini nyentuh di dataran oli. Artinya kalau misalkan kompresor kecil seperti ini, asnya lebih tinggi sehingga ukurannya sekian. Atau mesin ini kompresor lebih besar sehingga as ini lebih turun. Ini jadi seperti itu kira-kira di sistem as. Kalau tidak paham ini seperti ini saya gambarin. Ini kompresor kecil. As ini naik dari bawah kompresor. Sehingga kalau ukuran yang saya kasih tadi ini tetap kena di as bawah sehingga ini akan narik ke atas. Kalau kompresor ini besar, tentu as ini lebih turun. Ini Anda bisa saksikan ini. Oke. Ini as ini sudah pasti nyentuh ini. Ujung as ini, ya, sudah pasti nyentuh ini. Jadi takaran oli ini sudah pasti ini tepat sasaran. Bahkan dikurangi juga tidak masalah. Misalkan dikurangi saya buang. Ini masih nyentuh ini. Ini masih nyentuh ini di bawah. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian kalau tertarik kemudian muncrat di atas, ya kamera geser aja mesti ajuk. Muncrat ke atas kemudian jatuh di dinding kemudian ke piston sehingga ini licin terus. Sehingga ini jatuh ke atas. Ini akan licin kemudian geser-geser ini tetap licin sehingga ini piston ini licin terus. Jadi kalau dari bawah ini ngisap ke atas kemudian muncrat, mutar ini jatuhin ke dinding kemudian ke piston kemudian turun lagi sehingga jatuh lagi. Ini kira-kira ukuran sudah pasti tepat perkara ini. Oke, sudah pasti nyentuh si jenenge nyoting. Ini ilmu pasti semua, tidak kaleng-kaleng ini. Karena ini uji seperti ini sudah pasti luar biasa. Ini ilmu pasti ini. Oke. Ini takaran oli. Jadi ini ilmu pasti dan ini untuk saya kemudian para pemula mengikuti ini sudah pasti ini tepat sasaran. Saya akan lempar ini kompresor nih. Ya miki pateni dhisik. Ket, deleng ora apa kowe?
Delengi kabeh dinamone apane iku putar-putar dologan. Sinematik. Oke, itulah sebuah oli dan kompresor. Wis pateni.